Perkenalkan, nama saya Yulianus Waru, SPD, tempat instansi UPTT SD Negeri nomor 076439 Piliwaele. Saya peserta PTG kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Materi yang saya angkat di kelas 3 SD Bahasa Indonesia. Dari tema 2, subtema 4, pembelajaran 5, cerita si kancil dan buaya. Dosen pembimbing Ibu Berta Yonata SPD MPD, Guru Pano Ibu Intan Ika Azhabul Maimana MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kalian sehat-sehat semua? Sehat Pak. Tidak ada yang sakit? Tidak Pak. Oke, kalau tidak sakit sudah jelas kita hari ini senang untuk belajar dan semangat. Nah, kita sebagai anak sekolah jangan pernah lupa bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Udah jelas sebelum kita memulai aktivitas kita setiap hari, wajib kita bergumul melalui doa. Oleh karena itu, kami minta anak-anak kami untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Silakan ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dan rumah yang hidup. Amin. Oke, terima kasih. Saya akan duduk kembali. Nah, sekarang dengarkan nama-namanya, kita absen. Angel Jawadu, Hadir Pak. Sela, Hadir Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 13. Hadir semua. Oke, terima kasih. Dan jadi Bapak jelaskan sama kalian, hari ini adalah kita belajar dari buku tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Silakan buku halaman 197. Subtema 4, menyayangi hewan, dan pembelajaran 5, si kancil dan buaya. Apakah sudah dibuka semua bukunya? Sudah Pak. Jadi sebelum kita lanjutkan, kami persilakan anak-anak kami untuk berdiri. Kita melakukan IC breaking. Bisa? Bisa. Tepuk 337 mulai. Oke, terima kasih dulu. Jadi apakah senang belajar sekarang? Senang. Bapak teruskan. Dalam bacaan ini nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sudah pernah kita ajar dari sebelumnya, terutama dulu dari segi membaca teksnya harus bisa membedakan tanda titik tanda koma, bagaimana cara pembentukan suara, bagaimana menarik nafas saat membaca. Jadi Bapak telah mengajari kalian dari sebelumnya. Apakah anak-anak kami mau bernyanyi? Mau. Siapa anak kami yang bisa ke depan mengikuti kita dalam wajib nasional? Silakan ke depan. Tunggu biar Bapak buka videonya. Satu nusa, satu bangsa, bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi dari judul dari tema 2, subtema 4, pembelajaran 5.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita harapkan adalah ada dua. Coba perhatikan itu di atas layar. Setelah mengamati video dongeng si kancil dan buaya dan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan dua buah pesan moral dalam dongeng tersebut dengan tepat. Nomor 2, setelah diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menceritakan kembali isi dongeng si kancil dan buaya dengan tepat dan percaya diri. Jadi pada tujuan pembelajaran ini ada 6 langkah yang harus kita kerjakan. Ada 6 langkah. Yang 6 langkah ini nanti kita bagi dua. Pada pertemuan pertama kita selesaikan nomor 1 sampai nomor 3. Dan 4 sampai 6 adalah kita lakukan nanti pada pertemuan kedua. Yang 6 langkah tersebut adalah Bapak bacakan, Bapak jelaskan. Tolong anak-anak kami mendengarkan supaya bisa nanti menjalankan dan mengikuti mata pelajaran berikutnya. Nomor 1, mempersiapkan pertanyaan terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Yang keenam adalah guru mengevaluasi pada materi yang sudah dipelajari. Apa pertanyaan anak kami yang masih diragukan atas penjelasan tersebut? Apakah ada anak kami yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana cara bermain peran, Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang tepat, karena itu nanti yang kita lakukan proyek untuk menyelesaikan masalah pembelajaran ini. Kami minta satu kelompok untuk ke depan untuk Bapak ajari bagaimana cara bermain peran. Kepada kelompok si kancil kami harapkan datang ke depan. Siapa kelompok si kancil? Silakan ke depan semua. Ke depan semua, ke depan semua. Apa pertanyaan tadi kelompok buaya? Bagaimana cara bermain peran, Pak? Oke. Jadi cara bermain peran adalah kalian tentukan siapa pelaku sebagai kancil. Kedua adalah kalian tentukan di dalam kelompok siapa yang berperan sebagai buaya. Yang ketiga adalah kalian sepakati siapa yang berperan sebagai buaya yang marah. Karena di dalam bacaan yang telah Bapak berikan tadi sudah Bapak uraikan sama kalian bahwa ini tentang cerita si kancil dan buaya. Apakah kami paham? Silakan duduk. Apa ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa saja pesan moral yang terdapat pada materi di atas, Pak? Oke, ini sangat bagus dan Bapak ini sudah mulai senang dan semangat untuk mengajar karena semua yang sudah Bapak jelaskan dari tadi sudah anak-anak kami menangkap semua. Jadi tentang pesan moral yang terdapat pada teks di atas adalah ada dua, yaitu kancil menipu buaya sehingga buaya menjadi marah. Itu adalah pesan moral yang pertama. Pesan moral yang kedua, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi gunakanlah kecerdasan itu pada hal-hal yang baik saja. Kita teruskan langkah selanjutnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari tadi. Sekarang kami persilakan anak-anak kami untuk bergantian bermain peran.
Jadi sekarang bersiap-siap berkelompok, kita mulai peran. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan kepada kelompok kancil. Kelompok kancil ke depan. Hai goyang, keluarlah. Ada apa kalian teriak kecil? Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai ada daging segar yang siap disantap. Kenapa tidak ke sana? Aku mengambilnya asal kalian membantuku menyeberangi sungai. Bagaimana caranya, kecil? Berbarislah sampai ke pinggir sungai dan aku naik ke punggung kalian. Baiklah, anakku panggil teman-temanku. Hai teman-teman, kemarilah. Dan berbarislah. Aku naik ke punggung kalian ya. Baiklah, cepat bawa dagingnya untuk kami makan. Aku sudah sampai, terima kasih buaya. Aku mentimun makanan kesukaanku dan aku menipu kalian. Kita ditipu si kancil. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 tepuk tangan, kelompok si kancil tepuk tangan, kelompok kancil. Nah, jadi itu udah bagus percakapannya menandakan kelakuan si kancil dan buaya. Mudah-mudahan lebih bagus dari ini penampilan kedua dan ketiga. Nah, sekarang kelompok burung. Untuk kelompok burung untuk tampil ke depan untuk hasil kelompok yang sudah mereka sepakati. Hai buaya, keluarlah. Oke, terima kasih dan silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok burung. Kita lanjutkan setelah bermain peran dan kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu sesuai dengan tadi yang kita harapkan, yaitu menyusun kata menjadi satu kalimat sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini hasilnya, ini bahan medianya sudah Bapak siapkan. Jadi ini coba cari masing-masing kelompok apa kata yang bisa kalian buat menjadi satu kalimat dan tulis di kertas ini nanti, sehingga nanti pada pertemuan kedua kita lengketkan di bawah hasil kerja pada kelompok 2. Ini ada gunting hati-hati nanti bisa jangan sampai kita ada lem. Nah, ini guntingnya ini. Jadi ini saya percayakan ini sama Sela, silakan ini dulu gunting dan bagikan nanti sama kelompok lebih gunting. Jadi tolong bersama tunggu biar di gunting teman kalian Sela dulu, baru nanti dibagikan sama kalian dan membuat kata menjadi satu kalimat. Hati-hati jangan sampai luka tangannya ya. Namanya barang tajam. Nah, pegang ya. Ya. Itu bagi kalian ya. Buat satu-satu kata dia potong-potong sehingga nanti kita tampil ke depan nanti untuk berbaris dan menyusun satu kalimat. Bebas kalimat apa saja yang kalian kasih.
besar-besarkan menulis hurufnya biar nampak nanti. Kalau sudah salah, kalau kurang bagus menulis, masih ada kertas tepat katanya menjadi satu kalimat. Ya bagus sekali sama sisera ini. Kita kali mewarnai sisera ini. Siapa kelompok yang sudah siap? Oh sudah siap kelompok kancil. Silakan ke depan dan bawa ke depan hasil kerjanya. Urutkan sesuai kata-katanya sehingga nanti bisa terbentuk satu kalimat. Kepada kelompok buaya, Bapak panggil ke depan satu orang saja. Siapa dari kelompok Floren? Silakan ke depan. Floren ke depan. Silakan bacakan apa hasil kerja kelompok satu. Buaya ditipu si kancil. Kalimat yang menarik, tepuk tangan buat kelompok kancil. Oke, silakan duduk dan taruh di sini hasil kerjanya karena kita nanti lanjutkan pada pertemuan kedua. Kita lengketkan di bawah gambar yang kedua nanti pada pertemuan kedua. Kelompok mana lagi sudah siap? Kita teruskan satu lagi. Yaitu mengerjakan LKPD. Ini lembar LKPD ini adalah persiapan dan ini nanti ada beberapa pertanyaan sesuai dengan yang ditanya nanti itu yang diisi di bawahnya LKPD-nya dan semoga hasilnya nanti memuaskan. Tulis namanya di atas LKPD-nya nanti. Ini. Nah, jangan menunggu salah teman ya, hasil kita sendiri. Hasil kerja sendiri. Ini. Ya, di sini kita tahu nanti apakah kalian benar-benar sudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi pikirkan dan simak mulai dari penjelasan awal tadi sampai terakhir sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Silakan kerjakan dengan tenang dan bisa menyimak penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sampaikan tadi sehingga nanti hasilnya bisa memuaskan kalian. Karena selama ini adalah kalian sangat kurang tentang nilai yang memuaskan. Siapa lagi yang belum? Kalau sudah siap nanti serahkan kepada
Ya. Sudah diserahkan semua? Dari hasil PD ini Bapak panggil Ustaz kali satu orang saja untuk membacakan hasil kerja mandirinya. Kepada kami silakan ke depan, silakan baca hasil kerjanya mewakili dari beberapa teman kalian. Soalnya adalah sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya, buaya dan kancil. Sifatnya adalah, sifat kancil adalah udah menipu buaya dan buaya marah kepada kancil karena udah menipu buaya yang sangat galak. Soal kedua, coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang si kancil dan buaya. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Pengamatan adalah si kancil perutnya sangat lapar. Ia membayangkan mentimun kesukaannya di seberang sungai dan kancil ingin memetik mentimun di kebun itu dan ia bingung untuk mencari cara untuk menyeberangi sungai karena banyak buaya-buaya di sungai itu. Oke, terima kasih kepada anak kami Sela dan kelas ini. Memang anak suatu anak kebanggaan Bapak, karena apa yang hasil kerjanya ini adalah sudah luar biasa. Semoga ke depannya dilanjutkan dan makin bersemangat untuk belajar. Selanjutnya Bapak menginformasikan sama kalian, menyampaikan detik ini bahwa lanjutan pembelajaran kita pertemuan kedua ini adalah dari lanjutan pertemuan pertama tadi. Selanjutnya tujuan pembelajaran ini yang kita pelajari ini adalah lanjutan dari pertemuan satu tadi, yaitu setelah mengamati video dongeng si kancil dan buaya dan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan dua buah pesan moral dalam dongeng tersebut dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, setelah diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menceritakan kembali isi dongeng si kancil dan buaya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran ini ada 6 tahapan yang harus kita kuasai, yang harus kita lakukan, yaitu 1, mempersiapkan pertanyaan tertib. 2, menyusun rencana proyek, bagaimana cara pelaksanaan kegiatan. 3, membuat jadwal tentang mengerjakan tugas. 4, memonitor pelaksanaan. 5, menguji dan memberikan penilaian. 6, kita ataupun guru mengevaluasi hasil kerja. Di lain sisi mengerjakan LKPD, kita tadi sudah memperagakan, sehingga paling tepat dan paling ini meningkat, karena di situ saya tahu dari suatu cara belajar siswa kami bukan makin lupa, malah makin ingat. Oke, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan, yaitu dari awal tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ada beberapa yang harus kita benahi dan kita harus memenuhi target tentang pembelajaran model yang Bapak bawakan ini. Jadi kepada anak saya ini, saya beri kesempatan untuk membaca paragraf pertama. Silakan berdiri dan baca.
pada paragraf pertama. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Oke, terima kasih. Itu cara membaca yang bagus dan mantap. Jadi setidaknya kepada anak saya ini tolong saya sering membaca di rumah anak, bagaimana supaya pas untuk pemakaian cara baca. Pada bacaan tersebut adalah ada sesuatu yang harus kita tidak lupa. Apa saja inti dari bacaan itu tetap ada rangkumannya. Jadi dua hal penting yang jangan pernah kalian lupakan tentang cerita si kancil dan buaya. Selanjutnya, Bapak tanyakan sama kalian, apa saja kegiatan yang dilakukan si kancil dan buaya? Siapa yang bisa menjawab? Apa perbuatan yang dilakukan kancil tadi? Yang dilakukan kancil adalah membohongi buaya. Ya, betul sekali. Yang dilakukan buaya apa setelah dibohongi oleh kancil? Silakan berdiri. Ia bisa mendapat keilmuannya. Betul sekali. Jadi yang paling tepatnya adalah kelakuan buaya setelah ditipu oleh kancil, yaitu buaya marah, itu yang sebenarnya. Jadi kita lanjutkan. Sudah Bapak jelaskan tadi bahwa sasaran utama adalah pada materi yang Bapak angkat ini, kita harus menuntaskan suatu masalah menjadi satu proyek yang jadi dan utuh. Sebelum kita masuk pada kegiatan kelompok, apakah ada yang ditanyakan oleh anak kami? Siapa yang ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa guna kalimat yang kami buat pada pertemuan pertama tadi, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik. Apa guna kalimat yang kami buat pada pertemuan pertama, Pak? Jadi gunanya adalah kita bisa tahu pertama, mana kata, mana kalimat. Kalau kata itu adalah hanya satu kali penyampaian, kalau kalimat beberapa ucapan yang disampaikan sehingga dia dikatakan satu kalimat. Di situ digunakan nanti Bapak evaluasi pada pembelajaran terakhir nanti. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Sebelum kita lanjutkan langkah berikutnya, kami ini mau minta sekali lagi untuk anak kami Sheila memang dalam celebrity. Silakan, karena kita sudah mau siang ini harus sering-sering ngomong ini. Mari berdiri teman-teman. Silakan berdiri semua. Tepuk 1, tepuk 2, iya, tepuk 3, mantap. Oke, Bapak masih tetap semangat untuk mengajari kalian karena Bapak tahu masih siap rasa lelah untuk mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Kita lanjutkan pada langkah berikutnya adalah kami persilakan anak kami menggambar sederhana tentang gambar kancil dan buaya. Di sini Bapak sudah mempersiapkan beberapa alat. Nah, sudah Bapak mempersiapkan beberapa alat. Jadi kalau di atasnya nanti ditulis buaya, harus ditulis nama di bawahnya buaya. Nah, tadi sudah bentuk kelompok, ada 3 kelompok, yaitu kelompok kancil, kelompok buaya, dan kelompok borong. Jadi masing-masing kelompok mempertahankan grupnya dan kerjasama untuk mengerjakan ini. Sudah? Ini hati-hati memakai gunting. Ini gunting. Jangan terlalu besar pada kancil nanti Bapak takut. Ya.
Kalau besar mata kancil, apa takut? Apa kalian takut mata kancil kalau besar? Oh, sama-sama takut kita. Jadi kalau begitu jangan besarkan menggambar apa matanya. Apakah sudah siap kelompok 3? Silakan ke depan, Bapak lihat hasil kerja kalian. Ini adalah hasil dari kelompok 3 tentang menggambar si kancil dan buaya. Tunggu dulu, tanya dulu. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah siap? Cepat-cepat serahkan ke depan. Ini kelompok 3 sebagai contoh, ini cepat ya. Dan gambar-gambarnya bagus, kayak buaya yang menangkap makanan. Kancilnya adalah gaya berlari. Itu dia. Kelompok 1 dan 2 silakan diserahkan. Karena ada satu langkah lagi kita yang belum siap ini. Sudah silakan serahkan. Enggak apa-apa. Yang sudah siap dulu dilengkirkan. Silakan lengkirkan di apa di sini. Sudah. Silakan ke depan.
Sudah kelengketan. Gak usah diingetin, langsung aja. Nah, mana kalimat yang ditaruh di sini? Silakan lihat. Ini hasil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih atas hasil prodi yang dilakukannya dan nanti Bapak evaluasi. Silakan kembali ke belakang. Silakan duduk kembali. Oke, nanti kita lihat dari dinding dan satu lagi kegiatan kita yaitu menyelesaikan kerja mandiri, dan Bapak Raka ingatkan karena kita sudah dulu memahami dari tadi supaya cepat untuk pengerjaannya. Jadi inilah lembar RPT yang telah Bapak buat dan silakan dikerjakan. Ini LKPD-nya. Silakan dikerjakan dan setelahnya nanti dikumpul ya. Jadi perhatikan dari awal tadi sampai terakhir supaya bisa menjawab. Jadi supaya cepat. Mana lembaran? Masih nunggu? Ya udah siap ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi. Ya, serah ke depan. Siapa lagi yang belum siap? Diserahkan ke depan. Nah udah, serahkan ke depan. Anak-anak yang pintar ini yang lebih pandai. Ya. Ada lagi yang belum siap? Siapa? Berapa orang lagi? Ya, kamu siap semua. Ya, terima kasih telah menyelesaikan semua apa tugas yang diberikan oleh Bapak dan
sebelum kita akhiri, apakah anak-anak kami ada yang kurang disenangi satu pelajaran ini? Apakah senang saat Bapak sampaikan materi dari tadi? Masih, apakah ada pertanyaan kalian lagi? Tidak. Karena tidak ada. Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang memimpin kita dalam lagu wajib nasional? Kepada anak kami minta untuk ke depan. Teman-teman berdiri. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan, dan kami minta kepada anak kami untuk membawa kita ke dalam doa. Siapa anak kami bisa membawa kita dalam doa? Silakan ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Ucap syukur. Amin. Amin. Silakan dulu. Jadi terima kasih atas kesempatan ataupun kesemangatan kalian hari ini untuk belajar, dan semoga hari-hari berikutnya makin terperbaiki. Dan jangan lupa besok datang ke sekolah karena ada mata pelajaran yang lebih menarik lagi dari sini. Apakah mau? Oke, terima kasih. Sampai di situ pembelajaran kita. Semoga selamat sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih.